Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah istri Nabi Ibrahim, wanita pilihan yang melahirkan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Mereka merupakan wanita yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk melahirkan para nabi. Dari istri keduanya, Siti Hajar, lahirlah anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi nama Ismail alaihissalam. Sedangkan dari istri pertamanya, Siti Sarah, ia dikaruniai putra kedua yang bernama Ishak alaihissalam ketika usianya sudah cukup tua. Sosok Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, diceritakan dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi oleh Rizm Aizid. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertamanya semula hidup di Babilonia, Irak. Sarah merupakan wanita yang sangat cantik, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara akhlak dan budi pekerti. Sarah begitu patuh dengan sang suami dan mengikuti risalahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sarah mendapat cobaan ketika ia masuk ke Mesir, sebab kecantikannya itu. Kecantikan Sarah yang mengagumkan membuat penguasa Mesir, Raja Fir'aun, ingin mempersuntingnya sebagai selir. Akan tetapi kekukuhan iman Sarah, doa-doanya yang begitu tulus akhirnya membuatnya lepas dari godaan raja. Bahkan ia diminta oleh sang Raja Mesir untuk pulang dan diberi hadiah seorang budak bernama Hazar. Tahun demi tahun berjalan, Sarah yang sudah semakin tua tak kunjung dikarunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Sarah kemudian dengan ikhlas menawarkan suaminya untuk menikah dengan Hajar agar diberi keturunan. Ia berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, hai kekasih Allah, inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi anak keturunan kepada kita darinya." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan Siti Hajar. Keduanya dikaruniai putra pertama yang diberi nama Ismail. Kecemburuan Sarah setelah melahirkan Ismail. Imam Ibnu Katsir mengisahkan dalam buku Qasas Al-Anbiya, ketika Siti Hajar melahirkan putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail, kecemburuan Sarah terhadapnya semakin membara. Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyingkirkan Siti Hajar dari pandangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membawa Siti Hajar dan bayi Ismail keluar dari rumah mereka untuk meringankan kecemburuan Sarah. Mereka berjalan sampai di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai kota Mekah. Setelah menemukan tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berniat kembali dan melihat keadaan Sarah yang mengalami guncangan. Siti Hajar yang merasa asing dengan tempat tersebut pun memegangi baju Nabi Ibrahim agar ia tidak meninggalkannya. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah kamu pergi? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Kami tidak kenal dengan lingkungan ini." Nabi Ibrahim alaihissalam hanya terdiam menjawab. Lantas Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah memerintahmu untuk berbuat seperti ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar." Selanjutnya Siti Hajar dengan ikhlas berkata, "Baiklah kalau demikian adanya. Kamu boleh pergi sekarang, karena jika Allah yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah cukup jauh berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik ke belakang dan melihat tempat yang ditinggalkannya dari kejauhan. Ia kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pun tetap memberikan ASI kepada anaknya. Sedangkan air yang ada digunakan untuk diminum olehnya
Namun, semakin lama air itu pun habis hingga membuat ia dan anaknya kehausan, sebab air susunya pun telah mengering. Siti Hajar kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan mencari air minum, sebab tak kuasa mendengar anaknya yang terus menangis. Perjalanan Siti Hajar di Bukit Marwah hingga munculnya air Zam-Zam. Dalam kepergiannya, Siti Hajar tiba di Bukit Sapa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan memandang sekelilingnya untuk mencari seseorang yang bisa membantunya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Selanjutnya Siti Hajar turun dari bukit itu hingga sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Namun, lagi-lagi ia tidak menemukan seorang pun yang bisa membantunya. Siti Hajar terus mencoba untuk berjalan pulang pergi dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan. Disebutkan dalam buku sejarah ibadah oleh Sahruddin El-Fikri, saat kali ke-7 sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang mengejutkan. Alangkah kagetnya mengetahui bahwa suara itu berasal dari air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Sumber air yang memancar tersebut hingga saat ini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Di lokasi ini pula Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang berkata kepadanya, "Jangan khawatir, di sini Baitullah, rumah Allah, dan anak ini Ismail serta ayatnya akan mendirikan rumah itu nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Dari air Zam-Zam yang terus mengalir, Siti Hajar dan Ismail mampu meneruskan kehidupannya. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menjalani kehidupannya dengan Siti Sarah. Hingga saat usia keduanya sudah sangat tua, malaikat datang ke rumahnya dan memberi kabar gembira, yang artinya, "Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub." Quran Surat Hud ayat 71. Peristiwa itu menunjukkan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama ini dikarunia putra di usia yang sudah tidak muda lagi, yakni 90 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan para nabi. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik pelajarannya, dan semoga dari kisah ini kita mendapatkan wawasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.